Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pelajaran untuk hari ini. Masih bersama Ibu Ria, tentu saja dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 semester ganjil. Pembelajaran hari ini yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menentukan struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai struktur teks laporan percobaan, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Nanti akan Ibu jelaskan apa saja struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, kita akan membahas struktur teks laporan percobaan. Yang pertama ada judul. Judul pada teks itu adalah tahap awal yang harus dikerjakan. Dengan judul, maka suatu teks akan lebih menarik minat pembaca, dan judul juga bisa dipakai untuk penentuan topik. Judul bisa juga diambil dari topik yang akan dibahas. Jadi, judul merupakan inti dari sebuah topik. Yang kedua, tujuan. Teks laporan percobaan haruslah memiliki tujuan yang jelas agar laporan bisa tersusun dengan baik. Dalam sebuah rencana kegiatan, tentu tujuan harus disampaikan dengan tulisan yang baik dan tujuan berlaku untuk mempermudah berbagai proses lainnya. Tujuan masuk dalam struktur teks laporan harus sesuai dengan teks percobaan atau eksperimen suatu topik tertentu. Yang ketiga, bahan dan alat. Untuk melakukan sebuah eksperimen, pastilah membutuhkan alat dan bahan yang sesuai dengan kebutuhan. Bahan dan alat yang dipakai dalam setiap percobaan pastilah berbeda, tergantung dari percobaan apa yang akan dilakukan. Semakin ekstrim sebuah percobaan, maka akan semakin banyak alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang keempat, langkah-langkah kegiatan. Dalam sebuah kegiatan percobaan, tentu ada langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan, dan langkah kegiatan haruslah ditulis dengan bertahap agar penulisan struktur teks laporan percobaan tersusun dengan rapi. Laporan percobaan yang dituliskan dengan langkah yang teratur akan mudah dipahami oleh pembaca laporan, dan laporan akan bermanfaat bagi orang banyak. Yang kelima, ada hasil percobaan. Pada bagian hasil percobaan akan berisi mengenai jabaran hasil percobaan yang telah dilakukan, dan hasil percobaan bisa bersifat bagus atau tidak. Hasil percobaan harus dituangkan pada teks dengan sangat tersusun, sehingga mudah dipahami pembaca. Teks dan hasil percobaan yang sukses akan membuat penulis merasa bangga. Dan yang terakhir adalah simpulan. Teks laporan percobaan pasti diakhiri dengan kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil percobaan, dan kesimpulan biasanya ditulis dengan singkat serta padat. Simpulan yang bertele-tele akan membuat simpulan menjadi tidak eksklusif, dan semakin singkat sebuah kesimpulan, maka akan semakin mudah dipahami para pembaca teks tersebut.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai struktur teks laporan percobaan. Agar lebih jelas lagi, nanti akan Ibu tayangkan sebuah contoh dan kita akan membahas bersama bagaimana struktur dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks laporan percobaan tersebut. Sebelumnya, Ibu akan jelaskan teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Pada teks laporan percobaan biasanya terdapat kata yang bersinonim atau bahkan berantonim. Biasanya kata-kata ini terdapat pada bagian-bagian langkah percobaan. Nanti bisa kita lihat contohnya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata bilangan. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata bilangan yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Pada teks laporan percobaan terdapat kalimat perintah seperti sebaiknya, hindari, campurkan, satukan, aduklah, lilitkan, dan lainnya. Yang terakhir, menggunakan kata hubung. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata hubung dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lainnya. Berikut Ibu sampaikan contoh teks laporan percobaan. Simak baik-baik. Contoh teks laporan percobaan kita hari ini yaitu membuat slime tanpa boraks. Di sini ada tujuan. Nah, tujuan artinya kita menuliskan ini tentu saja harus ada tujuan. Ya, tujuan dari membuat slime agar kita menjadi lebih kreatif dan bisa berinovasi dalam hal kreativitas. Slime ini akan membuatnya sangat mudah sekali sehingga sangat menghemat uang Anda. Di sini juga ada alat dan bahan. Alat dan bahan juga harus sesuai dengan apa yang ada dalam pembuatan slime ya. Ya, ini adalah berdasarkan strukturnya. Ini sudah kita lihat ada tujuan. Nah, kemudian ada langkah-langkah. Langkah-langkah tentu saja kalian harus mengikuti langkah-langkah sesuai dengan prosedur yang ada dalam pembuatan slime itu sendiri. Nah, dan urutannya juga harus berurutan dari awal sampai dengan akhir ya, harus mengikuti urutan yang tepat. Jadi jangan sampai terbalik urutannya, ya. Kalau urutannya tidak sesuai dengan langkah-langkah, ditakutkan nanti hasil yang akan kalian buat nanti juga tidak memuaskan. Nah, setelah itu ada hasil. Hasil, kini kamu memiliki slime yang aman untuk dimainkan tanpa menggunakan boraks. Slime ini sangat populer di kalangan anak-anak pada saat ini. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dengan membuat slime sendiri, pengetahuan dan kreativitas kamu akan bertambah. Di sisi lain juga dapat menghemat uang dan mendapatkan slime yang lebih aman jika terkena kulit karena tidak menggunakan boraks. Cukup jelas anak-anak? Sekarang kita lanjut untuk percobaan. Ini contohnya. Yang pertama, menggunakan kata sinonim dan antonim. Biasanya kata sinonim dan antonim itu terdapat pada bagian langkah-langkah. Bisa kita lihat di sini pada baris yang ke-6 ada kalimat struktur atau bentuknya. Nah, ini adalah kata yang bersinonim, struktur dan bentuknya. Kemudian menggunakan kata bilangan. Kata bilangan di sini bisa kita lihat pada kalimat masukkan ke dalam freezer 5 sampai 10 menit. Di situ ada bilangan 5
sampai 10 menit. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah di sini bisa kita lihat pada bagian simpulan, yaitu ada kata jika. Kemudian menggunakan kalimat perintah bisa kita lihat pada kata campurkan terlebih dahulu lem fuvinol. Kemudian ada kata tambahkan, kemudian ada kata aduklah. Nah, itu adalah contoh kalimat perintah. Kemudian yang berikutnya ada menggunakan kata penghubung. Di sini bisa kita lihat ada kata penghubung jika. Nah, jika. Di sisi lain juga dapat menghemat uang dalam mendapatkan slime yang aman jika terkena kulit karena tidak mengandung boraks. Nah, itulah pembahasan mengenai kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Demikianlah tadi pembahasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, dan nanti akan ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.